Kalau aku boleh jujur, aku nggak marah sama kamu sama sekali. Ya kalau kecewa, jujur sedikit kecewa karena aku nggak mau ketemu sama Mas Saka itu ada alasannya sendiri. Dan kamu harus tahu Dinda, keputusan aku untuk bercerai sama Mas Saka itu sudah bulat dan apapun yang kamu lakukan itu nggak akan merubah keputusan aku. Ya, oke. Aku tahu kamu memang wanita yang kuat dengan pendirian kamu, dengan keputusan kamu. Aku mikir mungkin tadinya aku bisa bantu memperbaiki hubungan kamu dengan Saka. Nggak akan mungkin terjadi sih kayaknya. Tapi aku jujur penasaran sih, kenapa kamu segitu maunya untuk ngebantuin Mas Saka? Emang hubungan kalian sedekat itu ya? Ya, aku ngebantu Saka karena aku tahu dia masih cinta sama kamu. Dan semenjak aku kenal kamu dan Saka, hidup aku jauh lebih berwarna. Kalau Anda melakukan seperti ini lagi ke saya nggak akan tinggal diam. Ingat ya kata-kata saya nggak pernah main-main dalam kamus hidup saya. Kamu nggak apa kan? Aku sebenarnya nggak masalah sih. Kamu mau berteman sama siapapun itu hak kamu. Aku nggak berhak untuk melarang kamu mau temenan sama siapapun. Cuman ya itu dia tadi, aku nggak bisa aja kalau kamu masih terus-terusan berusaha untuk menyatukan aku sama Mas Saka. Tapi aku masih bisa temenan sama kamu dan Saka kan? Of course. Tapi itu syaratnya tadi. Jangan berusaha untuk menyatukan aku sama Mas Saka. Udah itu aja sih. Oke, aku nggak bakal ngelakuin hal itu lagi. Thank you. Oke, ya aku cuma mau nyampein itu aja, Rin. Jujur aku dari kemarin kepikiran aku nggak enak sama kamu. Yeah, I understand. Yaudah. Oke, kalau gitu aku balik ke rumah sakit ya, Rin. Ya, hati-hati. Ya, bye, Rin. Bye. Kenapa sih? Ibu nggak apa-apa, Bu. Biarin Dinda deket sama Pak Saka. Saya ngerti maksudnya kamu. Cuman ya apapun yang terjadi di antara mereka berdua, kalau misalnya ada apa-apa, saya nggak akan tinggal diem. Saya akan belain Dinda. Ya soalnya kasihan kan Dindanya tuh orang baik, Bu. Sisa nggak mau aja dia sampai kena jeratnya Pak Saka. Ya. Sil, ini laporannya kan belum selesai saya kerjain. Abis ngerjain laporan saya keluar ya. Sidangnya siang ini soalnya. Oke, pokoknya Ibu nggak usah mikirin dulu yang di kantor. Ibu tenang aja, semuanya itu Sisil yang handle. Sekarang Ibu fokus aja sama persidangan Ibu, oke? Semoga aja dapat hasil yang baik ya, Bu. Amin. Makasih. Sama-sama. Hai, Sel. Baru datang. Ngapain kamu kesini? Tadi aku habis ada urusan sama Ariana. Gak cuma mau ngambil Dante ya? Tapi mau deketin Ariana juga? Atau sebenarnya rencana lo itu mau ngambil posisi gue? Ya ampun, aku nggak ada sama sekali kepikiran soal hal itu loh bahkan. Bisa gak sih kamu tuh berhenti dari kepura-puraan kamu itu, Din? Jangan sembunyi dari muka polos kamu. Mungkin semua orang bisa kamu bodohin, tapi sorry, saya nggak bisa.
Saya tahu maksud kamu apa. Papi jangan ada meeting-meeting dulu ya hari ini. Papi tahu kan kalau hari ini ada persidangannya Arin. Mami tenang aja. Semua jadwal meeting Papi di hari ini Papi batalin. Papi akan reschedule lagi. Tapi sekarang Papi tetap harus ke kantor dulu. Karena ada beberapa dokumen yang tetap harus Papi tanda tanganin. Setelah dari kantor, Papi langsung menuju ke persidangan Ariana. Kita jumpa di sana ya. Oke, Pi. Nanti langsung ketemuan di sana. Yaudah, Papi jalan ya. Rin, Ya, Dina kesini, ngapain? nggak ngapa-ngapain, cuman main aja sih. Gue cuma ngingetin lo doang ya. Jangan sampai lo percaya sama orang modelan kayak Dinda. Emang Dinda kenapa? Gue nggak ngelihat ada sesuatu yang salah dari dia. Dia baik kok. Ini, kebiasaan lo tuh kayak gini nih. Selalu memandang semua orang tuh baik. Nanti kalau udah dibegoin, baru lo sadar kalau lo tuh salah kemarin. Gue cuma ngingetin lo aja sebagai teman lo. Jadi maksudnya gimana, Selin? Gue harus berprasangka buruk sama semua orang. Gue harus nganggap semua orang itu jahat gitu. Ya itu semua pilihan sih. Mau baik, mau jahat, kembali lagi ke orangnya masing-masing. Kalau gue simpel banget. Di dalam hidup ini gue pengen baik ke semua orang aja. Tapi kalau orang itu nggak memilih untuk baik ke gue, ya itu pilihannya mereka. Kayak lo aja. Gue nggak tahu maksud dan tujuan lo sebenarnya apa ke gue. Mau itu baik, mau itu jahat, nggak apa-apa. Itu pilihan lo. Yang jelas pilihan gue adalah gue pengen tetap baik sama lo. Gue akan ada buat lo, selalu. Emang susah ngomong sama lo. Serah lo deh. Hari ini sidang lanjutannya ya? Makanya aku udah rapi begini, aku mau ketemu sama pengacara dulu, habis itu langsung ke persidangan. Suamiku, kamu harus ingat ya, kamu nggak perlu tegang. Aku akan selalu ada buat kamu. Aku akan selalu ada di sisi kamu dan temenin kamu terus. Walaupun Ariana udah pergi tinggalin kamu. Ya, it's okay. Oke, aku jalan ya. Oke. Bon, siang ini kan sidangnya Ariana. Jadi gue bakal standby di sana ya, gue takut Arin butuh gue soalnya. Nanti gue titip kafe sama lo ya. Iya lo tenang aja, pokoknya kalau masalah kafe biar gue yang handle. Thanks ya Bon. Yun, lo kenapa senyum-senyum kayak gitu? Bon, kalau kayak gini sih gue yakin ya, Arin pasti menang di persidangan. Ya, semoga aja ya.
Walaupun cara yang kita pakai agak sedikit jahat ya ke Saka. Tapi mudah-mudahan ini cara yang terbaik buat keduanya. Iya nggak? Kalian lagi ngerencanain apa? Udah. Kita balik kerja lagi aja yuk. Iya. Ya, kerja semuanya. Yuk, kerja. Mas, cappuccino satu lagi, Mas. Oh, iya Mas. Ntar ya. Saya rasa sih dengan bukti dan saksi juga kita kayaknya bisa menang sih. Kita nggak boleh lengah lagi aja, Pak. Iya sih, benar. Tapi yang jelas saya maunya jangan sampai bukti kita ini atau saksi kita ini tuh bocor. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang. Selamat siang untuk tergugat dan penggugat. Hari ini hari ketiga sidang gugatan perceraian Ariana dan Saka. Saya buka. Anda kenapa, Vi? Kenapa apanya? Sepertinya ada hal yang mengganggu pikiran Anda. Ini saya cuma lagi cemas aja sih. Soal Ariana? Iya, soal Ariana. Jadi hari ini Ariana itu menjalani sidang. Dan nggak tahu kenapa saya kepikiran dia terus, jadi cemas gitu. Kalau Anda cemas, kenapa Anda nggak datang ke sana aja? Bener nih, bukannya kita mau meeting? Ya kan meeting bisa di reschedule, Vin. Ya kan? Oh, ya udah. Tapi nggak apa-apa, beneran. Santai aja, Vin. I will back up you. Don't worry. Oke, kalau gitu nanti kita berkabar aja ya soal reschedule meetingnya. Oke. Makasih, Dante. Ya. Hakim, saya pengacara Bapak Saka ingin menuntut harta Gonogini. Karena harta yang Ibu Ariana simpan selama ini adalah harta Bapak Saka juga. Jadi saya minta haknya Bapak Saka diberikan. Baik, Pak Hakim. Sebelum kami bisa membagikan harta yang disimpan oleh Ibu Ariana, izinkan kami untuk melihatkan satu bukti bahwanya sebagian alasan semata. Rin, kamu harus tahu, Rin. Aku ngelakuin itu semua
Aku permasalahin harta gonok ini karena aku mau menunda perceraian aku sama kamu. Kamu ngertiin aku dong? Aku udah muak banget sama kamu, Mas. Muak banget. Udah berapa tahun aku ngertiin kamu terus, Mas. Sekarang gantian dong. Gantian kamu yang harusnya ngertiin aku, Mas. Keberatan Pak Hakim. Kenapa? Bukti itu adalah ilegal. Karena bukti itu diambil tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Itu seperti dibikin. Menurut KUHP pasal 406, hal seperti itu adalah ilegal. Berarti bukti yang disebutkan oleh beliau juga tentang video saya dengan Galvin itu juga termasuk ilegal. Karena itu juga diambilnya diam-diam, Pak Hakim. Aku rasa dengan begini, aku bisa mengulur waktu perceraian aku dan Ariana lebih lama lagi. Hai sayang, kok kamu bisa ada di sini? Iya, aku di sini. Aku tahu banget sih kamu pasti kesini, jadi ya aku datang aja. Oh gitu. Yun, Vin. ya udah kita duduk aja yuk. Ya, oke. Keberatan Pak Hakim, sudah jelas bahwa bukti itu tidak mengiring opini dan tidak menyudutkan dari dua belah pihak. Tapi keduanya sama-sama berbicara saling jujur dari hati ke hati. Pihak yang digugat pun berbicara seperti itu. Keberatan Pak Hakim. Dari pembicaraan kedua belah pihak, dari hasil rekaman yang tadi sama-sama kita dengarkan, terbukti bahwa penggugat sengaja menggiring klien saya agar berbicara seperti itu. Baik, bukti ditolak karena adanya penggiringan opini atas apa yang menjadi pertanyaan penggugat untuk Pak Saka. Baik Pak Hakim, kalau begitu izinkan kami, saya untuk mengundang salah satu saksi sebagai acuan bahwa kedua belah pihak ini memang layak untuk bercerai. Silakan. Baik, Saudara Dita, silakan masuk. Baik, terima kasih Bu Dita atas kedatangannya. Saya di sini akan memberikan cukup satu pertanyaan yang bisa menjawab apa semua bukti yang dibicarakan pihak tergugat itu benar atau karangan semata. Apakah benar selama ini Bu Ariana memberikan izin Anda dan Pak Saka untuk menikah lagi? Atau
secara diam-diam kalian menikah. Selamat siang Pak Hakim. Saya Dita dan saya akan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau keterangan dari Saka, itu semua adalah bohong. Karena selama ini Ariana tidak pernah mengetahui pernikahan saya dan juga Saka. Bahkan kami menikah secara diam-diam. Dengan alasan Saka melakukan bisnis trip keluar kota. Padahal saat itu kami berdua sedang melangsungkan pernikahan. Jadi kenapa Bon tiba-tiba datang ke sini? Ya, gue datang ke sini sejujurnya karena gue pengen minta maaf sama lo. Ya, gue salah sih, gue kemarin itu bukannya dukung lo, tapi malah gue dukung Saka. Dan gue yakin hal itu pasti ngebuat lo makin sakit. Gak apa-apa, gue ngerti kok posisi lo. Yang penting kan sekarang lo udah ngedukung gue buat bercerai sama Mas Saka. Iya sih, tapi gue masih ngerasa gue bukan teman yang baik. Bahkan untuk ngeringanin masalah lo aja gue gak bisa. Maksudnya? Gini, jadi sebenarnya tujuan gue datang ke sini, gue itu mau kasih saran buat lo gimana caranya supaya Dita bisa jadi saksi di persidangan lo. Maksudnya gimana Dita jadi saksi? Ya lo tau lah selama ini rahasia Saka tuh semuanya sama Dita. Dita tahu semua kebusukan Saka. Dan mungkin kalau Dita bisa jadi saksi, lo bisa ngorek-ngorek tentang apapun yang mereka lakukan selama ini di belakang lo. Ya mungkin contohnya kayak mereka udah nikah diam-diam gitu. Ya nggak? Betul. Gue setuju Sirin. Menurut gue ini worth it buat dicoba.